panic buying, takut kehabisan. Waduh, mau lebaran kalau nggak ada daging kayaknya gimana lebarannya gitu ya. Iya, Jakarta hanya bisa memenuhi 2% kebutuhan pangannya. Jadi otomatis Pengen tahu kelompok masyarakat yang jadi target program ini. dan kami selalu memantau apabila terjadi peningkatan harga di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebetulnya Dinas KPKP ini juga bisa memastikan kualitas dan juga keamanan pangan. Ya, kadang-kadang kan ada bakso yang ditambahkan daging babi atau daging celeng, seperti itu juga kita laksanakan. Platform resmi yang paling valid atau paling up to date bisa dibilang gitu, yang bisa diakses oleh warga Jakarta untuk memantau harga pangan secara harian dan mereka bisa memantau secara mandiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Okesip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast Okesip menjadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik sebuah kebijakan. Di episode kali ini bersama saya Eva Nur Fatimah, sudah hadir narasumber kita Bapak Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sudah hadir Bapak. Baik, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Pak. Kita pengen tahu seputar kesiapan dan ketahanan pangan. Stoknya bagaimana di pasar? Mungkin ya? Oke. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi ketahanan pangan Jakarta di masa Ramadan dan Lebaran tahun ini? Selain itu juga tantangan soal pangan apa yang muncul nih Pak, dan tentunya strateginya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kita juga pengen tahu peran pelaku usaha maupun masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan selama Ramadan dan juga Lebaran. Jadi mari kita langsung saja bahas Bapak. Nah, mungkin Eva akan langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Kita pengen tahu nih Pak, kondisi neraca pangan Jakarta saat ini. Karena kalau kita lihat secara data real, apakah stok komoditas pokok seperti misalkan beras, kemudian daging sapi, daging ayam, cabai, dan juga telur, mencukupi untuk memenuhi proyeksi lonjakan permintaan selama Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini atau seperti apa? Ya, terima kasih warga Jakarta. Tadi sudah diperkenalkan, saya dengan Hasudungan Kadis KPKP Provinsi DKI Jakarta. Jadi warga Jakarta, masyarakat tidak perlu panik ya, tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan ataupun stok bahan pangan, khususnya bahan pangan strategis. Jadi ada 9 yang dikategorikan sebagai bahan pangan strategis yang benar-benar diamati ya dan diintervensi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya mungkin beras ya. Kalau beras memang kebutuhan selama bulan Februari kurang lebih 67.000 ton. Tapi kita sudah memiliki stok 108.000 ton. Jadi bisa dikategorikan sebagai kategori aman, prognosanya aman. Demikian juga dengan daging sapi, daging ayam, telur, kemudian juga cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemudian juga minyak goreng ya. Itu semua dikategorikan cukup. Sebagai contoh juga yang biasanya pada saat Lebaran ataupun pada saat bulan puasa, kebutuhan seperti daging sapi, daging ayam itu meningkat. Ya, kita kategorikan misalnya untuk kebutuhan daging sapi kurang lebih 2.200 ton. Kemudian untuk daging ayam 10.000 ton per bulan untuk bulan Februari. Sementara kita juga memiliki untuk daging sapi 8.000 sekian ton. Jadi bisa dikatakan 4 kali lipatnya masih kita stok, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan itu semuanya sudah kita persiapkan melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pangan. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa stok pangan di DKI Jakarta cukup dengan data-data yang tadi Bapak sampaikan. Benar. Nah, Eva pengen tahu juga nih secara ekonomi Pak, faktor-faktor teknis apa saja sih sebetulnya yang paling ngaruh ke fluktuasi harga pangan di Jakarta, apalagi menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, di luar faktor dari ketersediaan stok yang sudah ada di gudang?
Ya, jadi masyarakat Jakarta perlu juga kami sampaikan bahwa Jakarta hanya bisa memenuhi 2% kebutuhan pangannya. Jadi otomatis 98 itu dari daerah lain. Karena ketergantungannya sangat cukup tinggi ya, 98%, otomatis kita sangat rentan sekali sebenarnya terjadinya fluktuasi ketersediaan dan harga pangan, seperti itu. Di samping itu yang kedua, kita juga sangat bergantung kepada cuaca. Misalnya di daerah pemasok itu sekarang kan belakangan ini lagi musim hujan. Biasanya musim hujan itu banyak petani yang gagal panen. Karena ketersediaan di daerah produsen berkurang, otomatis asupan atau supply ke Jakarta juga akan berkurang. Dan itu merupakan salah satu faktor yang mendukung ya. Kemudian juga transportasi, biaya transportasi. Karena semakin jauh daerah produsen pangan ke Jakarta, otomatis biaya transportnya juga semakin tinggi dan itu mempengaruhi harga beli atau harga jual di masyarakat Jakarta. Oke, jadi kita tahu tuh ya sebetulnya Jakarta masih membutuhkan daerah-daerah sekitar untuk ketersediaan stoknya gitu. Tapi tentunya ada antisipasi yang dilakukan. Nah, mengingat Jakarta ini sangat bergantung gitu ya pada pasokan luar daerah. Sebetulnya gimana sih Pak efektivitas kerjasama dengan daerah-daerah mitra produsen tahun ini dalam menjamin kelancaran distribusi barang? Tentunya agar tidak terjadinya hambatan di jalur logistik kita Pak. Ya, jadi memang kita memiliki 3 BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang khusus bergerak di bidang pangan. Yang pertama Food Station Cipinang Jaya, yang khusus untuk beras. Kemudian Dharma Jaya untuk protein hewani, daging ayam, daging sapi. Kemudian juga kita memiliki namanya Pasar Jaya. Jadi mereka sebenarnya yang lebih secara teknis bekerja sama melalui Biro Kerjasama Daerah ke daerah-daerah pemasok yang kita kenal dengan kontrak farming. Jadi mereka yang langsung ber-PKS ya, dengan daerah pemasok, otomatis dengan adanya kerjasama tersebut, jalurnya bisa lebih dipersingkat. Jadi tidak melalui agen-agen lagi, otomatis harganya juga lebih murah dan ketersediaannya juga lebih cepat. Seperti itu sebenarnya yang kita usahakan dan Jakarta sangat sangat concern sekali dengan ketersediaan pangan, makanya BUMD juga harus bisa menjamin ketersediaan dengan melakukan kerjasama dengan daerah-daerah pemasok tadi. Wah, luar biasa. Ini berarti terjawab sudah kenapa pasokan pangan kita cukup karena memang ada 3 BUMD juga yang membantu pada prosesnya begitu ya. Nah, tentang mekanisme pengawasan harga nih Pak di tingkat pasar tradisional dan juga retail yang dilakukan oleh Dinas KPKP untuk mendeteksi adanya anomali harga yang melampaui batas kewajaran atau harga eceran tertinggi itu seperti apa? Ya, jadi kita sebenarnya dari KPKP memiliki sistem informasi Info Pangan Jakarta, di mana Info Pangan Jakarta tersebut secara reguler setiap hari kita memiliki namanya enumerator 20 orang di seluruh Jakarta. Mereka akan keliling ke pasar-pasar tradisional untuk mengecek harga-harga. Nanti hasil dari enumerasi tadi akan di-upload di sistem Info Pangan Jakarta yang semua masyarakat juga bisa melihat. Tetapi kita juga tidak tergantung kepada Info Pangan Jakarta saja. Kita juga harus bisa membandingkan dengan informasi pangan yang dimiliki oleh Bappenas. Bappenas juga memiliki namanya panel harga pangan, ya, panel harga pangan. Kemudian juga dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga ada namanya sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Jadi kita memang bandingkan. Jadi kira-kira kalau misalnya terjadi anomali atau tidak yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terkait dengan harga pangan tersebut, kita bisa cross check lagi ke lapangan. Itu merupakan salah satu bentuk dari early warning system kita. Jadi kita bisa ngecek. Kalau misalnya harga yang ternyata harga cukup tinggi, penyebabnya apa? Dan kita akan mencari penyebabnya, solusinya apa, kemudian nanti kira-kira apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, koordinasi dengan siapa. Oke, luar biasa. Nah, Eva pengen balik lagi ke BUMD yang kita punya, yaitu Food Station, Dharma Jaya, dan juga Pasar Jaya. Sebetulnya peran strategis yang memang dijalankan oleh ketiga BUMD yang kita miliki ini dalam melakukan intervensi stok ke pasar-pasar ketika memang ditemukan komoditas tertentu gitu Pak, yang harganya mulai tidak stabil, itu seperti apa? Ya, jadi BUMD Pangan juga sebenarnya sudah rutin melaksanakan gerakan pangan murah. Setiap hari ada 10 titik atau 10 lokasi dari masing-masing BUMD
untuk melaksanakan gerakan pangan murah tadi dengan komoditas yang tidak terbatas, misalnya bawang merah, bawang putih, cabai, atau kebutuhan pokok lainnya, atau bisa juga daging ayam, daging sapi, dan telur seperti itu. Itu di lokasi di kantor-kantor kelurahan, di RPtra, di kantor kecamatan, di kantor wali kota, seperti itu. Jadi selama bulan untuk tahun 2025 kemarin itu dilaksanakan kurang untuk sebulan berarti 200 kali 11 bulan itu kurang lebih mungkin sudah ada 1000-an lebih ya GPM yang dilaksanakan oleh BUMD Pangan. Di mana produk-produk tersebut samping kualitasnya juga dijamin, harganya di bawah harga pasar. Jadi diharapkan intervensi tersebut bisa menekan harga-harga, kenaikan harga dan meningkatkan daya beli dari masyarakat. Wow, luar biasa. Jadi satu hari ada di 10 lokasi. 10 lokasi. Dan hari berikutnya itu berubah lagi. Ya. Oke, ini terbayang. Tapi berarti kalau kita ngomongin jadwal, kemudian juga sebaran lokasi, atau mungkin teknis pelaksanaan program pangan murah atau sembako murah di Jakarta ini seperti apa? Nah, siapa saja juga nih Pak? Eva pengen tahu kelompok masyarakat yang jadi target program ini. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan masyarakat. Siapapun mungkin yang tertarik atau ingin membeli bahan pangan tersebut dipersilahkan. Karena tidak ada pembatasan. Tetapi sebenarnya target kita lebih ke masyarakat yang mungkin berpenghasilan di menengah ke bawah ya, seperti itu. Karena masih untuk masyarakat yang sudah mampu untuk berbelanja di pasar retail modern atau di pasar tradisional atau di online itu biasanya mereka sudah ada punya tempat khusus. Jadi masyarakat-masyarakat yang kita kategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu. Oke, jadi lebih didahulukan masyarakat yang kurang mampu, tapi pada dasarnya siapapun bisa beli. Iya, benar. Gitu ya. Ini kadang Eva juga suka beli sih Pak, sebetulnya ya. Oh gitu ya. Nah, Eva juga pengen tahu nih Pak, langkah antisipatif yang sudah disiapkan gitu untuk menghadapi potensi kenaikan biaya transportasi, juga kepadatan jalur logistik yang memang biasanya ini beriringan dengan meningkatnya arus transportasi nih Pak. Apalagi kalau udah mau deket-deket Lebaran, nah ini gimana cara antisipasinya? Iya, jadi sebenarnya BUMD kita itu sudah mempersiapkan 2 bulan sebelum bulan puasa kemarin. Mereka sudah mempersiapkan stok. Makanya kita bisa menentukan prognosa atau ramalan kebutuhan ataupun stok pangan Jakarta. Seperti tadi kita contohkan beras, kebutuhan per bulan 67.000 ton. Sementara stok kita sudah 108.000 ton. Jadi dari situ kita dapatkan angka tadi, dari stok yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh BUMD Pangan tadi. Oke. Nah, di tengah tingginya perputaran barang di pasar juga ya, ini menjelang hari besar, menjelang hari raya, gimana sih sebetulnya Dinas KPKP ini juga bisa memastikan kualitas dan juga keamanan pangan? Yang mana ini tentunya berkaitan dengan aspek kesehatan, kemudian juga higienitas gitu ya. Pastinya agar tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Iya, jadi DKPKP sebenarnya sudah rutin melaksanakan pengawasan keamanan pangan. Untuk tahun 2025 sebagai informasi ada 292 lokasi yang sudah kita periksa. Di mana produk-produk yang diperiksa itu adalah produk-produk pertanian seperti beras, cabai, tomat, sayur-sayuran dengan parameter uji pestisida, kemudian untuk beras uji klorin, kemudian untuk daging sapi, daging ayam kita melihat apakah mengandung formalin, kemudian apakah sudah mengarah ke kebusukan, itu kita laksanakan. Dan untuk perikanan juga seperti itu, kita melihat apakah ikan tersebut, terutama ikan asin yang sering kita temukan ya, mengandung formalin. Kemudian ada juga pewarna tekstil yang digunakan untuk makanan. Dan khusus untuk bulan puasa dan lebaran, kita juga melaksanakan pemeriksaan terhadap unsur spesies uji babi. Apakah misalnya bakso, kadang-kadang kan ada bakso yang ditambahkan daging babi atau daging celeng, seperti itu juga kita laksanakan. Dan kita selalu didampingi oleh Korwas PPNS Polda Metro Jaya, dan kita selalu berkoordinasi dengan Badan POM Provinsi DKI Jakarta dan Dinas PPK UKM. Oke, jadi ini terjamin kualitasnya, terjamin higienitasnya juga agar aman sampai di tangan konsumen gitu ya. Nah, Eva pengen tanya satu hal yang pasti ini banyak jadi pertanyaan warga Jakarta juga, terutama Sobat PPID, soal harga nih Pak. Ya, jadi informasi tentang harga pangan ini kan
seringkali simpang siur gitu ya. Sebetulnya di mana sih kanal atau platform resmi yang paling valid atau paling up to date bisa dibilang gitu, yang bisa diakses oleh warga Jakarta untuk memantau harga pangan secara harian dan mereka bisa memantau secara mandiri juga? Ya, jadi warga Jakarta apabila ingin mengecek harga bahan pokok strategis itu bisa di Info Pangan Jakarta, atau bisa juga melihat di Instagram DKPKP. Karena setiap hari kita posting harga-harga pangan tersebut. Nanti di situ juga akan ditampilkan hari ini dibandingkan dengan kemarin, dengan minggu lalu itu ada terjadi peningkatan atau penurunan. Dan di situ juga angkanya jelas, peningkatannya berapa rupiah, penurunannya berapa rupiah. Kemudian juga ada untuk membandingkan atau untuk supaya lebih supaya seimbang datanya, kita juga ada panel harga pangan di Riba Panas. Kemudian juga disampaikan tadi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI juga memiliki namanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Nah, masyarakat Jakarta bisa melihat di salah satu website tersebut dan itu bisa kita pastikan itu updating semuanya. Oke, jadi ada beberapa aplikasi web gitu ya. Ada Info Pangan, kemudian panel harga pangan itu milik Badan Pangan Nasional. Kemudian juga ada sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok dan SP2KP. Juga milik Bank Indonesia, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Betul ya Pak? Benar-benar. Wow, luar biasa. Jadi kita bisa memantau real time harga hari ini itu bahan makanan apa, harganya berapa. Begitu ya. Baik. Nah, mungkin ada himbauan teknis Pak dari Dinas KPKP kepada masyarakat tentang pola belanja bijak nih, agar tidak memicu panic buying, takut kehabisan. Waduh, mau lebaran kalau nggak ada daging kayaknya gimana lebarannya gitu ya. Jadi gimana nih pola belanja bijak yang memang dihimbau dari KPKP yang baik, kemudian juga dihimbau kepada masyarakat, seperti apa? Ya, jadi warga Jakarta tidak perlu panik buying, terutama dalam bulan puasa atau menjelang Idul Fitri yang akan kita hadapin. Yang pertama, stok pangan strategis ya, bahan pangan strategis Jakarta itu cukup, semuanya kategori cukup. Dan itu cukupnya juga di atas 100% atau 150%. Kemudian masalah harga juga memang terjadi peningkatan harga dan itu memang cukup wajar. Dan kami selalu memantau apabila terjadi peningkatan harga di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu juga selalu menjadi perhatian dan intervensi dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, apabila ingin berbelanja bahan pangan, belilah di tempat yang sudah tercek yang sudah dicek atau diperiksa oleh petugas dari DKPKP, terutama di pasar tradisional. Dan biasanya kalau misalnya di pasar tradisional yang sudah kita selalu memeriksakan, kita juga memberikan sertifikat. Dan di pasar swalayan juga seperti itu, bahwa bahan pangan yang dijual di sana dikategorikan aman. Oke, jadi itu ya himbauan dari langsung Kepala Dinas KPKP-nya. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin di-highlight atau yang Bapak rasa masyarakat perlu tahu lagi, silahkan Pak. Jadi masyarakat juga perlu berusaha ya, maksudnya kebutuhan pangan Jakarta itu sangat tergantung dari luar Jakarta. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita sebagai lumbung pangan kita sehari-hari. Apabila mungkin kita memiliki lahan sempit, kita bisa menanam di pot ya, untuk misalnya cabai, bawang. Itu merupakan salah satu langkah-langkah yang paling sederhana yang bisa kita gunakan atau laksanakan untuk menjamin ketahanan pangan di Jakarta. Oke, jadi ada anjurannya khusus juga ya dari Dinas KPKP. Baik. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah hadir, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang pasti luar biasa padat. Mudah-mudahan wawancara kali ini kita bermanfaat tidak hanya untuk kita berdua, tapi juga untuk Sobat PPID dimanapun Anda berada. Terima kasih. Ya, nah demikian perbincangan kita di podcast Oke Sip kali ini. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru untuk Sobat PPID semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan informasi terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID DKI Jakarta biar selalu update dengan informasi terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.